Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Seconegoro. Apa kabar hari ini? Sudah menginjak minggu terakhir di bulan Februari. Tepatnya hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Kembali lagi Bincang Gizi menemani Sobat Sehat Seconegoro. Selama 1 jam ke depan saya Wahyu Pramitasari bersama teman saya sendiri Mbak Hanifah Mulaning Tia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Wahyu. Berkumpul lagi, ketemu di studio. Iya. Nah, yang udah ada di depan ini kita nggak jualan enggak, tapi hari ini kita mau berbincang santai, hangat, tapi insya Allah bermanfaat ya Mbak Hani. Kita mau ngobrol tentang natrium. Natrium itu apa, nanti tips-tipsnya apa, kemudian kita akan ngajarin Sobat Sehat untuk melihat kandungan natrium dari bahan makanan yang akan kita gunakan. Ya, sebenarnya disclaimer dulu nih Mbak. Oke, disclaimer dulu. Sebelumnya di sini kita nggak bermaksud untuk menjatuhkan atau mempromosikan suatu produk ya Mbak ya, karena di sini kan ada banyak merek-merek nih. Ada banyak, jadi kita nggak endorse, kita nggak menjatuhkan, tidak jualan juga, cuma pengen akhirnya nanti mengedukasi kita agar lebih aware dengan kebutuhan natrium gitu aja ya. Kalau yang udah penasaran tetap harus stay tune di Seconegoro FM 107,3 dan tayangan ini juga nanti akan muncul di YouTube-nya @RSUD Wonosobo. Yang belum follow di Instagramnya Ahli Gizi, follow di Instagram @gizi_seconegoro atau Instagramnya @RSUD Wonosobo. Boleh banget DM kira-kira mau ngobrolin apa minggu depan boleh, atau yang pengen WA boleh banget kirim WA di nomor di bawah ini. Ada nggak Mas? Ada dong ya, di nomor 081 233 949 171. Kita break sebentar, kita mau tata-tata dan kita akan kembali lagi setelah video klip berikut ini. Kembali lagi di Seconegoro FM 107,3 di Bincang Gizi edisi Jumat 24 Februari 2023. Hari ini temanya adalah bijak dengan makanan kemasan, hashtagnya natrium. Jadi nanti suatu saat kita mau bikin video, tema lagi, hashtagnya lain, hashtagnya malam Jumat gitu kalau kata Mas Adi juga bisa. Malam minggu gitu ya enggak Mbak? Malam minggu buat Mas Dika boleh, sama Mbak Hani ya gitu. Oke, terima kasih. Jadi hashtagnya hari ini adalah natrium, biar ini nggak yang kayak seminar gitu Mbak ya. Jadi kita lebih santai aja. Yuk, yang pertama Mbak Hani tentang natrium, biar kenalan dulu, nggak kenal nggak sayang. Jadi kalau untuk natrium itu sendiri salah satu bentuk mineral yang diperlukan untuk tubuh kita Mbak. Fungsinya ada banyak, salah satunya yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, kemudian juga menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Nah, natrium ini dalam bahan makanan sebenarnya secara alami sudah terkandung. Jadi tanpa aslinya ada. Jadi tanpa ditambahkan garam pun suatu bahan makanan kebanyakan sudah mengandung natrium. Nah, kalau memang dari bahan makanan itu sudah mengandung natrium nih, dari golongan bahan makanan ada karbohidrat, kemudian ada protein, itu ada nabati, ada hewani, ada sayuran gitu. Komposisi natrium alami yang ada dalam bahan makanan tuh yang paling tinggi di golongan apa nih? Biasanya ada di golongan yang berprotein Mbak, protein hewani. Protein hewani ya. Betul. Jadi kalau kita Sobat Sehat pengen membuktikan nih, natrium itu kan tesnya lebih gurih ya Mbak Hani. Jadi ketika Sobat Sehat itu ngerebus tulang ayam atau daging itu kaldunya kan ada kaldu. Nah itu tuh aslinya kayak gitu tuh, itu mengandung natrium yang alami. Kadarnya di antara beberapa bahan makanan dalam bahan makanan hewani ini cukup tinggi dibanding yang lainnya. Dibandingkan bahan makanan yang lain. Terus lanjut. Kemudian kalau untuk jumlah minimal yang diperlukan oleh tubuh
dari natrium itu sendiri, kalau berdasarkan penelitian itu sekitar 200 sampai 400 mg dalam suatu hari. Minimal. Iya. Dan minimal ini berarti kalau misalnya orangnya masih makan dengan baik, tidak mengalami masalah asupan, 200 sampai 400 ini kayaknya cukup dari ya. Bahan makanan yang diasuh Sehari-hari, betul sekali. Berarti itu minimal itu berarti ada maksimal. Iya, betul. Hariannya itu kebutuhan natrium berapa? Kalau untuk rekomendasi, mungkin pernah dengar tentang GGL ya, pembatasan GGL. Gula, garam, lemak. Ya, dari Permenkes itu kalau untuk satu hari dianjurkan untuk konsumsi 2000 mg. 2000 mg natrium itu setara dengan 1 sendok teh garam per hari ya pemirsa. Ya. Jadi 1 sendok teh garam 2000 mg itu per hari, jadi bukan sekali makan. Betul. Ya, itu nanti yang jangan disalah kaprahkan dan jangan dipotong ya, 1 hari. Hari. Padahal kalau dari yang pernah saya baca Mbak Wahyu, di Indonesia itu rata-rata konsumsi natrium sekitar 2700 mg. Berarti naik 50% dari yang dianjurkan. Betul. Dan kalau yang kita tahu dengan meningkatnya asupan natrium ini seiring waktu itu juga meningkatkan resiko beberapa penyakit degeneratif, diantaranya seperti hipertensi. Dan ketika sudah ada kondisi hipertensi, ini akan sangat mudah mengalami resiko beberapa penyakit lain gitu ya. Betul sekali. Saya jadi ingat nih kalau terkait sama hipertensi. Kebutuhan garam yang 2000 mg tadi itu untuk orang dewasa Normal. sehat. Iya, betul, sehat. Kalau misalnya nih ada yang dengan kondisi tertentu riwayat hipertensi atau mungkin dengan kondisi tertentu cuci darah atau mungkin dengan riwayat penyakit jantung, 2000 mg ini nggak berlakunya berapa, so bisa datang ke poliklinik ahli gizi. Nanti kita lebih intens lagi, kita lebih pribadi lagi buat memberikan edukasi dan konseling tentunya sesuai dengan kebutuhan kondisi masing-masing gitu. Mbak Hani, lanjut. Ya. Natrium itu kalau pas SMA itu rumusnya adalah Na. Ya, Ya. natrium. Berarti kalau garam dapur NaCl itu juga mengandung natrium. Ya. Berarti segala sesuatu yang bernatrium, entah itu tidak harus klorida di belakangnya, dia masuk turunan. Berarti harus masuk hitungan. Iya, kayak gitu. natrium misalnya pengawet itu kan natrium benzoat, itu kan ada komponen natriumnya juga, berarti termasuk di situ sudah kalau misalnya kita mengkonsumsi berarti masuk juga ke asupan natrium juga. Harus diperhitungkan. Ya. Jadi 1 sendok teh itu kalau garam. Ya. Kalau misalnya dalam sehari nih, misalnya sobat sehat konsumsinya nggak cuma garam, tapi banyak ya, jangan yang dihitung cuma garamnya toh, tapi makanan-makanan lain juga itu dihitung. Iya, betul gitu sekali. Ya. Kita break sebentar biar nggak terlalu panjang, nanti biar tetap ditunggu oleh sobat sehat. Kita break sebentar, nanti kembali lagi, tetap stay tune di Sonegoro FM 107,3. Masih tetap di Sonegoro FM 107,3, masih dengan Bincang Gizi bersama saya Wahyu dan tetap masih dengan Mbak Hani. Melanjutkan obrolan tadi, saya agak tertarik nih. Biasanya itu kan orang kalau bicara kebutuhan ada yang lebih, ada yang kurang. Ya. Nah, kebutuhannya 2000, ternyata dari sensus konsumsi natrium di Indonesia itu sampai 2700, ya, naik 50%-nya. Itu bukan minimal. Ada nggak sih yang sampai kekurangan natrium? Kalau kelebihan kan biasa. Ya. Kekurangan ada nggak? Kalau yang kekurangan ya. Karena natrium ini hampir terdapat di semua bahan makanan, Mbak Wahyu. Jarang sekali ditemukan defisiensi atau kekurangan natrium ini. Ya. Karena hampir semua bahan makanan yang kita makan itu mengandung natrium. Jadi sangat jarang ditemukan kekurangan asupan natrium pada populasi masyarakat ya.
Berarti edisi khusus hari ini adalah kita ingin banget bahwa masyarakat Sobat Sehat itu lebih aware dengan kebutuhan natrium tubuh gitu ya. Jadi sekali lagi yang dianjurkan adalah 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur Ya, setiap hari. Setiap hari. Jadi kebutuhannya, takut nih kali dipotong nanti ya yang di depan. Kebutuhannya adalah 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur per hari. Jadi kalau yang misalnya mengkonsumsi aneka ragam makanan kemasan, kan di dalamnya banyak garam nih, dia juga golongan garam. Harus tetap dihitung ya, karena jadi hitungannya bukan untuk hanya garam dapur Ya, gitu. betul. Nah, sekarang tipsnya agar Sobat Sehat tidak mengalami kelebihan yang sampai 50% tadi, biar asupan natrium tetap dalam rambu-rambu Ya, gitu. Untuk tipsnya biasanya pertama kita harus ini dulu aware terhadap label pangan. Oke, Terutama, label pangan. Diambil dulu, mau Mas Adit mau pilih yang mana label pangannya? Yang mana dulu pilihnya? Ini. Citato. Langsung Citato. langsung Aware sama label pangan ya, Sobat Sehat. Label pangan dibaca, jadi nggak cuma judulnya sama rasanya, tapi label pangannya harus dibaca. biasanya sering terlewat ini Mbak Wahyu. Sering terlewat, jadi kebiasaan kebiasaan membacanya kita kurang. Ya. Nanti insya Allah kita akan bikin satu sesi terkait dengan pembacaan label pangan ya, gitu. Kita agendakan. Jadi pertama, pilih produk, jangan cuma judul, merek sama rasa, tapi juga label pangan. Sip, udah. Yang Udah. pertama kita harus membaca label pangan sebelum mengkonsumsi suatu makanan. Karena di sini sudah lengkap sekali informasinya, termasuk ada kandungan natriumnya. Ya. Garam itu adalah natrium. natrium. Jadi dilihat natriumnya berapa. Edisi natrium, jadi natriumnya yang dibaca. Ya. Nanti habis ini kita ada sesi baca ini Mbak Wahyu atau gimana? Langsung aja. Kita sesi bacanya terkait dengan natrium, hashtagnya ya. natrium. Oke. Nanti khusus untuk label, ini kan label banyak banget ya, Sobat Sehat. Nggak cuma natrium, ada gula, kemudian ada energi, ada macam-macam, bahkan sampai komposisi ada yang di bold kayak gini, yang ditebelin. Ini juga sebenarnya ada maksudnya. artinya. Nah, itu nanti episode lain ya, kayaknya insya Allah kita akan bikin. Ini kita mengerucut dulu ke natrium. Ya, oke. Yang pertama kita harus memilih bahan makanan dengan kandungan natrium yang kalau bisa tidak terlalu tinggi ya Mbak Wahyu. Oke. Oke. Ya, aware tadi. Ya, jadi kita betul. baca dulu natriumnya nih berapa. Terus habis sudah baca. Setelah baca, kita harus, terutama kalau pada bahan makanan yang diawetkan, biasanya itu natriumnya tinggi. Misal yang kalengan, terus kemudian seperti makanan-makanan instan itu biasanya natriumnya tinggi. Karena memang perlu digarisbawahi bahwa fungsi garam sendiri itu adalah sebagai pengawet. Iya, ya. jadi dia kan bisa menarik air gitu ya. Betul. Jadinya memang garam digunakan sebagai pengawet. Ya nggak usah sampai ke makanan kemasan lah, yang namanya misalnya asinan gitu kan ya. Itu juga Dia mengandung diawetkan banyak garam, buah yang diawetkan dengan garam itu tadi. biar Jadinya lebih lama iya, biar masa lebih lama. simpannya. Kalau dengan kemasan sebenarnya nanti larinya lebih ke perkembangan teknologi pangan seperti ya. gitu. Oke, lanjut tipsnya. Tipsnya berarti nanti kita dalam konsumsi jangan terlalu banyak makan makanan yang diproses dengan cara diawetkan dengan garam itu Mbak Wahyu. Oke, dalam sehari. Ya, betul. Kemudian pilih bahan-bahan makanan yang segar kalau bisa. Jadi langsung ini enggak tanpa diawetkan, tetapi kita memilih bahan makanan yang segar, yang fresh. Misal sayur-sayuran ya sayuran segar. Oh iya. Batasi penggunaan konsumsi sayuran yang di kalengan. Oke. Oke. Terus kalau misal pilih buah juga buah yang segar. Jangan terlalu banyak konsumsi buah yang dalam bentuk kaleng-kaleng, karena biasanya itu diawetkan juga, kadar natriumnya juga tinggi. Dan lebih enak yang yang segar. Iya, segar. Terus nih untuk tips penggunaan garam dapur nih buat ibu-ibu. Jadi kalau kita itu menggunakan garam dapur itu bisa ditambahkan pada saat makanan itu sudah matang. Jadi sudah terakhir itu
udah mau diangkat kan biasanya pada icip-icip nih. Nah, itu ditambahkan garam dapurnya di terakhiran. Ya. Jadi kebiasaan masyarakat kita kalau kita melihat dari dulu waktu kita kuliah di desa gitu ya, garam itu kan nggak boleh diletakin di deket panas gitu ya, karena dia kan akan betul. mempengaruhi sifatnya sendiri. Jadi kalau misalnya itu bikin bumbu nasi goreng nih, udah di bawang merah, bawang putih, cabai, udah dikasih garam, diulek-ulek gitu, dimasak, kena panas dia udah beda. Ya, rasanya udah beda. Padahal si natriumnya udah ada kan gitu. Betul. Tesnya berbeda, kurang asin kita tambahin lagi kayak ya, gitu. Itu baru garamnya, belum sama penyedap atau kaldu kayak gitu. Betul. Jadi memang saat ini tuh kampanyenya dari pemerintah lewat GGL itu pembatasan gula, garam, dan lemak, karena ternyata memang konsumsinya itu sangat tinggi, makanya terus digaungkan agar lebih aware tadi. Jadi enggak semena-mena pakai garam, enggak semena-mena memanjakan lidah. Jadi kalau memang udah terbiasa makan enak, tiba-tiba dikurangi dikit aja, nanti langsung bilangnya makanan lu masakin nggak enak gitu kan. Padahal ya enak-enak aja buat betul. saya, tapi kalau yang udah terbiasa konsumsi Chinese syndrome gitu nggak enak lagi. Apalagi kalau di warung bakso Mbak Wahyu ada, biasanya kan di warung bakso ada ya garam, bikinnya bakso udah pakai garam, udah misal ditambahkan ini juga penyedap, terus di mejanya ada garam, kita tambahin lagi. Tapi baksonya nggak salah pemirsa, baksonya nggak salah. Yang salah adalah habitnya kita, polanya kita gitu. Itu yang perlu perlu diperbaiki. Diwaspadai. Nah, yang masih tetap dengerin kita nih di studio, kalau yang nggak lihat, kita udah bawa banyak barang di sini, banyak produk. Lagi-lagi tidak untuk nge-up, tidak untuk menjatuhkan juga. Nanti di sesi terakhir kita akan coba ngulik-ngulik tentang kandungan natrium dan pembacaannya gimana sih untuk kebutuhan kita masing-masing. Kita break sebentar, iklan berikut ini tetap di Stonegoro FM 107,3, kita akan kembali lagi. Baik, kembali lagi di Stonegoro FM 107,3, masih dengan Bincang Gizi di edisi bijak dengan makanan kemasan hashtagnya natrium. Nah, seperti janji saya tadi di awal, karena udah bawa barang banyak banget biar nggak mubazir, ini adalah edisi tentang natrium. Kita ceritanya adalah mau belajar. Jadi enggak cuma buat sobat sehat, saya pun belajar nih sama Mbak Hani ngulik-ngulik seperti ini. Jadi kalau karena kita itu basicnya adalah orang gizi, jadi kadang kalau orang yang nggak tahu, misalnya di swalayan nih, saya sendiri kadang-kadang sampai gini, ini misalnya mie instan loh, mie instan itu kan banyak banget ya jenisnya ya. Nah itu sampai tak bacain satu-satu gini, sampai anakku tuh, ibu sih ngapain gitu. Jadi memang kebiasaan itu tuh nggak cuma karena kita yang ahli gizi, tapi memang sebenarnya itu masyarakat harus lebih membiasakan ya. Jadi kalau misalnya toh akhirnya harus memilih produk tertentu nih, misalnya yang natriumnya tinggi, salah nggak? Iya nggak salah, cuma harus menentukan langkah berikutnya agar tidak berlebihan ya, kan betul. Kayak gitu konsekuensinya ya Mbak. Ya konsekuensinya, jadi kan hidup itu nggak lurus-lurus amat, tapi ya nggak jeblok-jeblok. Tetap di jalurnya, tapi nggak yang di jalurnya. Ya sih emang benar kalau misalnya kelebihan natrium sehari nggak bakal langsung menyebabkan dia hipertensi kayak gitu, enggak. Cuma yang namanya habit, namanya perilaku itu kan nggak cuma sehari, itu kan menggambarkan bagaimana diri kita. Itu kalau orang yang sehat, tapi kalau orang yang punya riwayat hipertensi nih, hati-hati nih musim durian. Waduh, ya saya kan? jadi ini Mbak. Iya Mbak. Ini sobat sehat Mbak Hani ini juragan durian. Oh, bukan. Cuma tetangganya aja Mbak. Makan durian udah berasa
nggak banyak kok Mbak, cuma satu buah. satu buah, tapi sehari kok sekali makannya cuma 2, tapi sehari bisa 1, ya itu sehari sama aja banyak kayak gitu kan. Oke Mbak Ani, Ya. kita mau mulai dari apa? Mau mulai dari apa ini guys? Mau pilih apa dulu? Kenji. Mau pilih yang manis-manis katanya, karena yang ngomong juga manis gitu kan. Kita mulai pilihan pertama dari audien adalah Genji. Tara, silakan Dani. Ya. Di sini ini ya. Mungkin kalau sobat apa ini namanya? Sobat Sehat Sonegoro. Sobat Sehat Jonegoro di rumah punya makanan kemasan, bisa sambil disimak. Jadi kita belajar bareng-bareng. Ya, kita ambil gitu. Saya juga ambil satu nih biar nggak kelamaan. Nanti kalau waktunya kita habis di break ya. Jadi yang nunggu nggak kelamaan juga. Saya mau pilih apa nih yang sama-sama ini. biskuit. Bukan. Oh, ini. Apa ya? Aku mau pilih yang Oke. bukan. Ini. Slim fit nih, yang kecil-kecil lah ya kayak Goreng. Apa Mas? Mie goreng. Ya, nah itu nanti sesi Iya. terakhir. Ini kalau kita perhatikan, Oke. di sini ada informasi nilai gizi. Nah, informasi nilai gizi ini tercantumkannya itu dalam satu takaran saji. Padahal dalam satu kemasan ini bisa lebih dari satu takaran sajinya. Misalnya ini, dalam satu kemasan ini ada 3 takaran saji. Berarti artinya dianjurkannya dikonsumsinya 3 kali untuk satu kemasan. Ya. Sedangkan untuk kandungan gizi yang tertera di sini itu dalam 1 kali sajian. Berarti artinya kalau di sini ada 3 takaran saji, kalau kita konsumsi semuanya dalam 1 kali makan atau 1 bungkus ini, berarti kandungan gizinya dikalikan 3. Jadi sobat sehat, kalau misalnya jalan-jalan udah satu tingkat levelnya naik nih, ada makanan kemasan langsung lihat komposisi gizi. Yang dilihat udah langsung natrium gitu kan. Natrium pada produk Slim Fit ini dilihat 80 mg. 80 udah. Terus beralih lagi ke produk lain yang tadi dipilih oleh Mas Adit, Genji nih. Udah lihat Genji langsung aku lihat natrium. 140 mg. Ini sama ini beda. Ini itu satu sajian. Jadi dalam satu sajian ini kandungan natriumnya ya yang tertera di sini kan gitu ya. ya. Jadi kalau memang ini adalah satu serving, satu sajian, berarti ini natriumnya udah sesuai yang tertera. Tapi kalau yang kemasan kayak kemasan ini dan dibaca ternyata netonya 30 gram. Netonya 95 adalah apa ya? 95 gram, isinya 9 pak. Jadi produk ini adalah 95 gram, isinya 9 pak. Ketika kita buka komposisi gizinya, di sini takaran sajinya adalah satu servingnya 30 gram atau kurang lebih 3 buah. 3 buah. Gitu. Natriumnya 140 mg. Itu 3 buah ya, Mbak? Iya, itu satu saji yang terdiri dari 3 buah. Natriumnya 140 mg. Paham ya? Jadi kalau ini isinya adalah 95, artinya ini ada bacaannya nih, jumlah sajian per kemasan 3. Berarti ini bisa untuk 3 kali sajian. Berarti kalau segini banyaknya habis dalam 1 kali makan, so natriumnya juga 140 kalikan 3. Berapa Mbak Hani? 520. 420 mg atau kurang lebih 1/4 dari kebutuhan sehari. Ingat, kebutuhan sehari adalah 2000 mg. Kalau segini tadi 420. Jadi kalau pilih produk gini jangan mentang-mentang ini segede ini cuma 140 mg. Ini yang kecil malah 80. Aku milih ini aja lah yang gede. Enggak. Jangan kayak gitu ya sobat sehat. Ini adalah untuk 3 saji. 3 saji. Padahal Begitu. kalau kita lihat sekilas manis ya, Mbak, ini ya. Manis. Ya. Tapi ternyata kandungan natriumnya ini ya, lumayan ya.
Ya, kandungan Tersembunyi natrium. Jadi berarti. natrium itu enggak yang identik langsung dia asin gitu, enggak ya. Beda kalau garam itu kan natrium klorida, tapi ini Na atau natrium. Begitu ya, jadi beda antara yang sajiannya memang satu, kalau ini tiga. Jadi dibacanya juga harus lihat sajiannya. Saya masih punya waktu nggak, Mas? Oh, masih. Oke. Ini lanjut nih. Nah, yang disukai sama Mas Dika nih, kebetulan makanan-makanan yang ngehit. Jadi nggak cuma lihat judul sama rasa, kita lihat tara, komposisi gizinya. Tidak untuk menjatuhkan, juga tidak untuk jualan. Saya juga nggak ngendorse gitu kan, cuma lagi-lagi mengedukasi ya. Di sini takaran sajinya 20 gram. Di bawahnya tulisannya 3 sajian per kemasan. Artinya apa? Satu kemasan ini berarti dikonsumsi bisa untuk 3 kali. Padahal kalau aku makan bisa. Padahal kalau sekali makan udah langsung habis. Waduh. Ini garam natriumnya, garam atau dalam kurung natrium 110 mg. Kecil pemirsa, kecil sobat sehat, tapi itu untuk 20 gram. Sementara satu sajian ini adalah 68 gram. Jadi kalau satu kantong ini ya tinggal dikalikan 110 kalikan 3. Berarti 330 ini. Jadi banyaknya gitu. Lagi kalau dicampur di mie instan, waduh. Nah, sekarang kita ambil mie instan nih. Nggak usah jualan mie instan, pokoknya mie instan kita kumpulin. Mana-mana mie instan, ada bawa ini yang putih, ada yang merah, dan ada yang ungu. Gitu. Warnanya Mbak Wahyu banget ini. Pasti beli ini karena ungu ya? Iya, ini terkecoh dengan warna yang cantik, warna ungu. Yuk Mbak Hani ambil satu. Oke. Ini yang warnanya putih. Satu kemasan ini 200 bentar, mana sih? 80-an 85 gram. Kita lihat berapa. Oh, ini satu sajian per kemasan. Jadi ini untuk satu sajian. Satu sajian. Natriumnya adalah Kandungan natriumnya adalah 1770 mg. 1070 mg. Berarti berapa Mas Adit kalau kebutuhan kita 2000, di sini udah ada 1070. Berarti satu bungkus ini sudah memenuhi setengah dari kebutuhan natrium kita, gitu kan? Jadi perlu lagi-lagi aware kalau yang sekali makan langsung 2, belum makannya sama ini, belum nanti makannya ditambahin sosis sama kornet, tambahin kecap, tambahin saus. Tadi ada saus nih. Saus yang kecil mungil kayak saya berapa? Kecil-kecil begini, ternyata natriumnya itu 210 mg. Itu satu bungkus. Oh, gitu ya. Nih, diperjelas nih. Ding. Gini. Bukan jualan, lagi-lagi kita lagi ngomongin natrium dalam satu saset saus ini yang 9 gram ini takaran sajinya untuk satu ya. Satu sajian ini natriumnya adalah 210 gitu. Sobat sehat, saya udah dikode sama yang di depan udah mulai pusing ngomongin angka. Jadi dia mau butuh minum dulu, kita break sebentar biar lebih fresh. Nanti kita akan kembali, tetap stay tune di Seconegoro FM 107,3. Oke, masih di Seconegoro FM 107,3, masih bersama Mbak Hani, ahli gizi, masih bersama Mbak Wahyu, ahli gizi juga di Bincang Gizi edisi bijak dengan makanan kemasan #natrium. Gimana Mas Adit, Mas Dika udah nggak ada harga lagi? Kita mau berhitung-hitung lagi. Lanjut, iya. Jadi ahli gizi nggak ngomongin masalah angka, enggak ya, kita ngomongin yang lain juga bisa, cinta, kasih sayang juga bisa. Bisa gitu ya. Oke. Tadi udah sampai apa nih? Udah sampai yang kemasan mie instan ya. Oke. Tadi udah bawa yang merah, aku bawa yang putih. Tadi yang putih udah. Yang putih udah tadi.
Yang putih tadi kandungannya adalah satu sajinya ini dengan berat 85 gram, natriumnya adalah 1070. Yang kemasan merah nih. Yang kemasan merah satu kemasannya 75 gram, satu sajian 1380 mg natriumnya. 1300 mg. Ya, nanti disimpulkan sendiri, berat 85 gram, natriumnya 1070, yang satu 75 gram, natriumnya 1380. Produk itu banyak banget. Jadi lagi-lagi yang salah bukan produknya, tapi kita yang harus lebih aware lagi, kita harus lebih berhati-hati untuk tetap menjaga tubuh kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang normal gitu. Orang dikasih sehat, diciptakan sehat, jadi harus dijaga dong kesehatannya gitu ya. Terus ini ada lagi nih mie yang ungu. Ini mie yang warna ungu, Tara. Beratnya adalah 77 gram, hampir setara sama yang merah nih. Hampir sama. Natriumnya adalah 640 mg. Separuhnya berarti ya? Separuhnya Ya, ini? Separuhnya itu, tapi tetap masih seperempat dari kebutuhan gitu ya. Jadi ya memang pada dasarnya itu makanan kemasan tuh memang natriumnya cukup tinggi. Bahkan untuk beberapa produk tertentu kayak gini nih misalnya. Kan sekarang kan teknologi pangan itu kan berkembang pesat sekali ya. Yang namanya misalnya kecap manis nih. Tara, ini adalah kecap manis. Tapi di instalasi gizi, kecap manis ini dipakai untuk mengolah makanan untuk pasien dengan diet khusus, misalnya diet diabetes mellitus gitu. Jadi yang tetap harapannya tetap makanan itu bisa diterima oleh pasien gitu. Yang memang dengan kondisi khusus jadi pembatasan natrium. Yes, jadi memang banyak produk-produk dengan tujuan konsumen tertentu. Sekarang tuh banyak banget pilihannya. Nah, perbandingannya gimana kalau dengan yang produk bukan khusus? Ya jelas beda lah ya. Wong namanya didesain khusus untuk berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya sekarang kecap itu kan produk fermentasi ya, yang memang kita kenal dia natriumnya tinggi. Sekarang dengan ini nih gimana nih? Ini kita bandingkan ya. Ini kita lihat gitu kecap biasa yang tidak untuk indikasi khusus, bukan untuk yang berdiet. Jadi untuk kita yang sehat-sehat aja gitu. Ini untuk sajiannya satu sajian itu 1 sendok makan 14 ml. Kurang lebih 14 ml. Natriumnya adalah 400 mg. 400 mg itu produk biasa untuk kondisi biasa. Sementara saya membawa sampel satu produk khusus untuk kondisi khusus juga. Untuk satu takaran sajinya kurang lebih 10 ml, 1 sendok makan itu natriumnya adalah 40 mg. Jadi memang lebih rendah. Iya, soalnya ini ditujukan untuk kondisi khusus di mana memang kebutuhannya natrium lebih rendah dari yang biasanya. Jadi ya sobat sehat, kalau tadi kita udah ngomong kesana kemari masalah angka, lagi-lagi itu memang kita itu harus aware, lagi-lagi aware gitu. Aware ya. Contoh inilah kebiasaan kita, Mas Adit, kalau makan ini berapa kali? Sekali gini habis nggak? Sekali makan? Nggak habis. Setengah. Dia masih sopan, setengah ya sobat sehat. Bika langsung habis. Nah ini saya punya 2 teman dengan kebiasaan perilaku makan yang berbeda. Sebenarnya produk ini sudah ada informasi di mana dia itu satu ini untuk 3 sajian. Jadi dikonsumsi 3 kali, gitu kan? Agar tidak berlebihan, baik untuk natriumnya. Tapi salahnya Dika sendiri, sekali makan sekali langsung habis. Jadi yang salah apa? Produknya atau orangnya? Dikanya yang salah gitu. Sabar ya Mas. Iya.
Jadi Kalau aku nggak apa masalah. namanya, jangan nyalain produk karena produk itu benda mati. Yang harus ditingkatkan adalah kompetensi kita, Betul. awareness kita sama kesehatan. Betul nggak? Kebiasaannya harus Iya, diperbaiki. kalau makanan kemasan kayak gini kan memang sudah wajib mencantumkan ya. Tinggal Iya. kitanya yang mau baca atau enggak. Iya gitu. Luar biasa. Jadi memang produk-produk khusus untuk tujuan khusus itu memang komposisinya jelas berbeda. Kalau nggak berbeda ya nggak bisa diklaim untuk tujuan konsumen itu gitu Betul, ya. betul. Mau tengok apa lagi ini, nih? saya Mau tengok apa tertarik lagi? sama ini Mbak Wahyu. Iya. Nah, ini tak tutup aja lah ya. Ya ini sereal, oat ya. Iya. Ini kalau kita lihat ternyata jeng garam natriumnya 0 Mbak Wahyu. Oke. Ini satu sajian itu 35 gram. Jadi Ini tidak- segini untuk berapa kali nih bisa? 6. Satu kali Satu bungkus ini buat 6. sebungkus yang beratnya 200 gram itu bisa untuk 6 kali sarapan ya. Kalau aku bisa untuk 6 kali sarapan, atau misalnya malam lagi ngerjain apa yang mau dikerjain, lapar, bolehlah makan ini. Ini energinya 150, setara dengan 3 sendok makan gula pasir. Nah, nanti edisinya hashtagnya gula lain lagi ya. Ini hashtagnya natrium. Dan produk ini tertera natriumnya, garamnya adalah 0 gitu. 0 miligram. Ada yang 0 ternyata. Ada juga ternyata. Karena memang bahan makanannya dia sereal. iya betul. Iya, beda apa namanya, sudah beda bahannya dan beda teknologi Iya. pengolahannya. Kalau ini meskipun berasal dari karbohidrat, tapi penggunaan bumbunya Iya. memang banyak mengandung natrium gitu kan. Oke, Oh, ada lagi. Ini keju. Keju. Oh, kok udah dibuka ya, Mbak? Iya, bawa dari rumah itu tadi gitu. kan. Keju. Oke, keju. 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 Ada yang keju-keju nggak, Mas? Ini keju loh ya. Keju. Ini satu takaran satu kemasan 10 sajian. 10 slice. Itu kan Hmm. slice ya. 10 sajian. Satu slice sajian garamnya 250 mg. 250 mg berarti ya. Kalau kita misal bikin Roti tawar. roti tawar biasanya berapa ya? Kalau Kalau 2 itu aku udah satu 500. aja. Oh, gitu. Nah, ini 2.500. Nanti ini masih ditambahkan daging ham. Ya, tuh. terus tambahin saus lagi. Dihitung lagi natriumnya berapa. Sure. Gimana nggak kelebihan ya, Mbak, kalau Iya, kayak gitu ya? gimana aku? Ini memang dari susu yang memang natriumnya secara alami sudah ada, kemudian masih diproses fermentasi. Iya. Lagi-lagi memang fermentasi itu kan akhirnya natriumnya tinggi karena dia proses pengolahannya ya, dari efek proses pengolahannya. Menghambat pertumbuhan ini mikroba biasanya ya. Gitu. Udah nyerempet teknologi pangan. Ini mentang-mentang lulusan Tapi saya bukan teknologi banget. ya lulusan Bogor gitu kan. Lanjut lagi, pilih nih yang warna pink. Ini semua adalah banyak produk yang menjadi kebiasaan makannya Hani. Nah, saya paling ini, Mbak. Iya, dan ada beberapa produk yang memang tersedia di gudangnya instalasi gizi ya. Contohnya kayak ini memang untuk produk khusus. Jadi kalau pasien-pasien khusus aman Oh, kita sama udah itu pakai. tadi ya? Iya, ini adalah snack khusus yang rendah kalori. Rendah kalori ya, bukan rendah natrium, beda ya. Ini adalah lagi-lagi kalau kemasan seperti ini sobat sehat harus dibaca ini itu satu sajiannya berapa sih? Satu sajian yang dianjurkan adalah 3 keping. 3 keping menyumbangkan 75 mg natrium. 3 Berarti keping. satu kepingnya berapa? 75 dibagi 3, 25 mg. Kalau makannya lebih dari 3 ya dihitung sendiri. Kalau makannya 10 berarti 250 mg. Gitu ya, udah mulai terbiasa. Jadi ambil, lihat favoritnya rasa apa, silahkan. Rasa nggak berpengaruh, itu hanya selera. Merek juga bebas ya, Mbak. Iya, selera. Tapi lagi-lagi lihat komposisi gizinya. Dan edisi kali ini hashtagnya adalah natrium. Gitu. Ada lagi nih? Oh, ini ya terakhir ya. Ini sama ini. Oh, ini bisa untuk pengganti makan. Kalau itu berapa? Kalau ini
ini satu saset ya, satu saset satu sajian 50 mg. Kalau ini satu saset satu sajian 160 mg. Oke, sekali lagi, memang produk-produk untuk kebutuhan khusus berindikasi khusus juga memang harus memenuhi syarat yang ada di Permenkes ya. Ada ketentuannya. Iya, ada ketentuannya. Disebut produk untuk kebutuhan khusus untuk misalnya less natrium, less sodium, less sugar, itu kan ada aturannya. Dikatakan less sugar kalau dikatakan natriumnya rendah kalau gitu. Jadi memang akhirnya produk-produk khusus itu juga lebih rendah kalau dibandingkan dengan yang biasa. Oke. Ini yang belum lama ini Mbak Wahyu. Tapi ini mungkin kita bahas lain kali aja ya. Apa nih? Sekarang ada label baru kalau dalam makanan. Contreng gitu. Nah, yang ada contrengnya hijau. Ini namanya pilihan lebih sehat. Nanti bisa diperhatikan kalau pas beli ada contreng hijaunya atau enggak. Gitu. Nanti mungkin bisa dibahas lain kali yang Catat lebihnya. edisi hashtagnya Contreng hijau. contreng hijau. Ya biasanya sudah kayaknya udah banyak deh produk-produknya. Karena memang seiring dengan kampanye-kampanye yang dilakukan, akhirnya dari banyak produsen itu juga mengembangkan teknologi pangan agar menjadi pilihan konsumennya kayak gitu kan. Jadi berlomba-lomba untuk menciptakan pilihan yang biasa dan pilihan-pilihan tertentu yang bisa dikonsumsi. Iya, ini juga udah diakui BPOM kalau nggak salah. Yang kategori ini label pilihan lebih sehat. Nanti, Pilihan lebih sehat. Kalau yang kemasan kayak gini emang sudah harus melewati BPOM ya? Iya betul. Enggak, kalau beda sama produk-produk PIRT itu beda. Ya. Nanti mau dibahas lagi, kita catat lagi banyak edisi khusus. Nanti mungkin mendatangkan narasumber dari yang berkompeten, gitu kan. Terakhir apa ya? Ini adalah contohnya berkompeten Mas Dika. Dia mau udah nyodorin diri. Yang terakhir pilihannya adalah ini produk susu natrium, dibaca ada di satu sasetnya 170 mg. Ya. Untuk berapa ini 30 gramnya gitu. Jadi kesimpulannya adalah semua produk kemasan itu memang satu syarat produk kemasan itu di dalamnya sudah ada informasi lengkap dari komposisinya atau dari bahan makanan yang mengandung alergen gitu ya, alergen, takaran sajinya, kemudian komposisi gizinya. Sarannya makanan kemasan juga pasti menggunakan selain dari teknologi pangan untuk mengemas menjadi lebih awet, tidak menutup kemungkinan menggunakan bahan tambahan garam untuk dia menjadi lebih awet, begitu ya Mbak Hani. Dan tugasnya kita adalah meningkatkan lagi satu level kemampuan kita, aware kita sama diri sendiri untuk membaca label pangan gizi, label informasi gizi. Jadi kalau biasanya yang belanja tinggal ambil, nanti bisa sambil baca-baca dulu, nggak apa-apa, sambil lihat-lihat. Jadi yang dilihat nggak cuma harganya. Gitu. Ibu-ibu, enggak, saya belum ibu-ibu juga lihat harganya. Jangan cuma lihat diskonnya, jangan cuma lihat promonya, tapi lihat juga komposisi gizinya gitu. Lagi-lagi yang salah bukan produknya, tapi kita yang kurang aware sama diri sendiri. Bah nih pertanyaannya, ada pertanyaan masuk maksudnya nih salah. Okay. Mie instan tuh salah ya? Ini pertanyaan banyak banget loh sobat sehat. Jadi kalau kita bawa mie instan begini bukan berarti ini adalah makanan yang salah gitu. Pertanyaannya masuknya itu gimana Mbak Ani? Kayaknya kalau makan mie instan berdosa banget gitu. Berasa berdosa banget gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk konsumsi boleh-boleh saja Mbak Wahyu. Boleh kan? Boleh. Orang udah dibolehin juga, iya. Udah diizinin kan? Betul. Apalagi ini kan sudah pasti kalau produk-produk kayak gini sudah lulus ini ya, BPOM, kemudian dari informasi nilai gizinya di sini sudah ada. Tinggal nanti kalau misal pas makan mie instan mungkin
tambahannya jangan bahan-bahan makanan yang tinggi natrium lagi ya Mbak Wahyu ya. Iya, betul. Ah, Jadi karena memang produk macam ini memang Natriumnya natriumnya tinggi. sudah cukup tinggi, kita lebih bijak lagi untuk tidak menggunakan tambahan bahan makanan yang berpengawet juga. Misalnya tadi ada saus, kemudian makannya pakai keripik, Sosis. belum sosis gitu. Jadi PR-nya kayaknya menambahkan bahan makanan segar, entah itu cabe, entah itu sayur sayuran gitu, atau telur, tauge gitu tauge, kan. betul. Jadi itu memang lebih disarankan. Jadi tidak lagi menambahkan makanan yang tinggi natrium. Yang berpotensi jadi asupan natrium lebih tinggi lebih lagi. tinggi lagi. Atau kalau misalnya mau mengurangi bumbunya boleh nggak? Ya boleh aja. Nggak ada yang nggak boleh. Misalnya boleh aja. bikin satu kemasan terus setengah gitu ya. Atau 3/4 itu saya pikir juga Sobat Sehat sudah banyak yang melakukan hal seperti itu ya. Jadinya boleh-boleh saja, itu salah satu tips trik yang dilakukan oleh banyak Sobat Sehat di rumah gitu ya. Oh ya. Apalagi Saya samain lagi. Kalau katanya saya pernah dengar tuh Mbak Him, kalau bikin mie airnya dibuang biar pengawetnya hilang, itu benar atau enggak? kalau nggak benar. Mie Nah, itu kan itu. salah satu bahan pangan yang dia itu mendapatkan fortifikasi, beberapa tambahan vitamin seperti vitamin A ya Mbak Hania. Nah ketika kita mengolah itu ya nggak apa-apa, dikonsumsi aja, nggak terus dibuang. Dibuang airnya. Kemudian awetannya akan hilang gitu, enggak. Ya. Jadi proses ini kan bukan di warna kuning pada itu kan enggak ya. Kuning itu karena bahan dasar tepung gitu ya Mbak Wahyu Bahan ya? dasar tepung dan dia kan ada telur juga. Betul, Iya. kalau dibuang malah berarti nanti kita tidak mendapatkan manfaat dari Banyak vitamin, mineral yang betul. larut air di situ dan akhirnya dibuang juga. Ya sama ketika Sama aja. kita bikin misalnya merebus sayur, misalnya daun singkong nih, itu kan rebusannya kan hijau ya, kita mau bikin oblok-oblok gitu, dibuang dulu. berarti vitaminnya ikut terlarut ya. Ya, Oke. klorofilnya ikut terlarut. Iya. Berarti ini ya kalau bikin mie airnya jangan dibuang ya. Ya, nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Itu juga mengandung beberapa fortifikasi vitamin yang memang diberikan di produk-produk ini. Kan ada tuh vitaminnya, vitamin A, vitamin B1, B6, B12. Karena tahu masyarakat kita itu cukup sering konsumsi mie ya, jadi ditambahkan ke situ Iya, fortifikasi. itu salah satu langkah yang dilakukan oleh produsen karena memang surveinya konsumsinya mie tinggi ya. Jadi membantu dengan melakukan fortifikasi. Juga memang untuk konsumsi vitamin menjadi pilihan ya, bahan makanan yang bisa mendapatkan fortifikasi. Betul. Gitu. Begitu ya Mas Adit, Mas Dika, Sobat Sehat Sonegoro. Kalau yang masih pusing-pusing dengan angka-angka ini, boleh banget datang di Poliklinik Ahli Gizi di RSUD Sonegoro Wonosobo. Selama bulan Februari ini kita bisa melayani pemirsa di hari apa ya? Hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Iya. Nggak apa-apa, nanti dari rumah bawa satu keranjang bahan makanan boleh, tapi nggak boleh ditinggal. Jadi kita nggak menerima tinggalan sesuatu kecuali kasih sayang, gitu ya. Itu untuk edisi hari ini, bijak dengan makanan kemasan hashtagnya natrium. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Bincang Gizi dengan makanan kemasan lagi di komposisi-komposisi yang lain. Semoga bincang hangat ini bermanfaat. Saya dan Mbak Hani undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ambil pelajaran hari ini untuk lebih aware sama diri sendiri dengan untuk menjaga kesehatan, gitu ya Mbak Hani. Ya, betul. Kita akhiri Mbak Hani. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.